Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba menyampaikan mengenai foto cerita. Foto cerita merupakan salah satu ragam bentuk dalam fotografi. Dalam membangun foto cerita, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak sekedar memotret beberapa frame, memotret rentetan peristiwa lalu disusun jadi satu, dikait-kaitkan, atau bahasa gampangnya diotak-atik. Tidak sekedar seperti itu. Meskipun itu juga nantinya akan menjadi cerita, tapi saya pikir ketika kita membangun narasi sejak awal, kita melakukan riset sejak awal, hasil penceritaan dan cara pendaya visualan, hasil daya visual, hasil alih media dari cerita menjadi visual, lalu terkait dengan teks yang ada, saya pikir berbeda secara kekuatan. Jadi ketika teman-teman hanya sekedar motret beberapa frame, katakanlah motret 10-12 frame, lalu dikaitkan, diotak-atik gatuk, yang jelek dieliminir, terus digabung-gabungkan yang bagus-bagus, lalu kita baru bikin ceritanya. Saya pikir akan menjadi sebuah cerita yang kurang menarik, karena akan banyak hal yang terlewat, karena hanya sekedar berorientasi pada hasil foto yang dicapai, tidak berpijak pada hasil riset, tidak berpijak pada hasil observasi, tidak berpijak pada hasil alih media dari narasi yang telah dibuat. Jadi idealnya seperti ini. Dalam perspektif saya, ketika teman-teman membangun sebuah foto cerita, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana unsur-unsur dalam cerita itu membangun sebuah cerita. Artinya, selain kemampuan dalam memotret, teman-teman juga melatih diri untuk membaca, juga melatih diri untuk menulis cerita. Karena menulis cerita ini juga susah-susah gampang, tidak sekedar bikin narasi apa aja yang ditulis, enggak. Tapi kita juga melibatkan beberapa unsur. Yang pertama diantaranya, teman-teman juga perlu observasi untuk mendapatkan tema yang menarik. Dari tema kita dapat mengidentifikasi konflik yang tengah terjadi antara apa dan apa, antara siapa dan bagaimana, dan segala macamnya. Dari tema inilah kemudian kita bisa menentukan siapa tokohnya. Kadang-kadang kesulitan ketika teman-teman atau mungkin teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir semester berupa foto cerita, dia akan kebingungan. Wah, saya ingin memotret apa ya, di mana ya, cerita apa ya. Nah, ada fase yang terlewat sebenarnya. Fase yang pertama adalah membaca dan mencari tema. Ada konflik apa, ada kepentingan-kepentingan seperti apa. Nah, Mas perihal nanti akan divisualkan seperti apa itu nanti dulu. Fokus pada bagaimana membuat cerita. Dari tema kita bisa mengidentifikasikan konflik. Setelah kita menemukan konflik, kita bisa menentukan siapa tokohnya. Tokohnya siapa sudah kita tentukan, misalnya ini sudah mendapatkan tokoh, maka bagaimana sih watak dia, bagaimana sih karakter si tokoh yang sudah kita tentukan. Kita harus tahu betul karakternya seperti apa. Nah, setelah memahami betul karakternya seperti apa, kita perlu tahu settingnya, latarnya, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Mengenai tempat, tokoh ini akan banyak bekerja, tokoh ini akan banyak menghabiskan waktu di tempat yang mana dan tempat seperti apa. Kita harus cari tahu. Berikutnya mengenai suasana. Di suasana seperti apa sih tokoh ini perlu kita tonjolkan? Jika teman-teman ingin memotret pengrajin keris misalnya, maka di waktu-waktu dia sedang memproduksi, bukan waktu dia sedang istirahat misalnya. Meskipun nanti ketika istirahat itu juga bisa dimasukkan dalam frame tertentu untuk membangun alur. Nah, terus mengenai tempatnya di mana, di showroomnya misalnya, atau ketika teman-teman ingin membuat foto cerita mengenai konservasi benda cagar budaya misalnya, banyak tokoh yang bisa kita libatkan, tapi kita harus berfokus pada tokoh utama. Meskipun nanti kita juga bisa melibatkan tokoh-tokoh pendamping. Jadi ingat, tokoh itu bisa ada tokoh utama, juga tokoh pendamping. Tokoh ini nanti juga akan berkaitan dengan yang namanya latar, waktu, tempat, dan suasana. Di mana ia bekerja, di mana ia beraktivitas, di suasana seperti apa, dan dalam waktu yang mana, apakah pagi, siang, malam, atau tengah malam. Ketika misalnya teman-teman ingin memotret perhelatan pasar malam misalnya, di jam berapa sih kita bisa memotret pasar malam, di suasana seperti apa sih? Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Perlu fase observasi terlebih dahulu untuk menentukan unsur-unsurnya. Baru kita bikin narasi cerita. Setelah teman-teman bikin narasi cerita, nanti masing-masing poin akan kalian dapatkan. Masing-masing poin misalnya,
tokoh A. Tokoh A ini akan aktivitas di sore hari di tempat ini dalam suasana seperti apa dari hasil observasi, lalu kemudian kalian visualkan. Jadi ada sebuah jalinan yang kuat antara cerita, antara hasil observasi di lapangan, cerita dan visual. Berikutnya dari segi alur. Nah, ketika teman-teman melakukan observasi yang ketat, melakukan tulisan-tulisan yang detail, maka dari segi alur pun teman-teman akan mendapatkan ada efek-efek kejut yang sebelumnya tidak kalian perkirakan, sebelumnya tidak audiens perkirakan. Ternyata kalian mendapatkan misalnya suasana-suasana yang selama ini kalian tidak tahu. Misalnya ketika waktu udah larut malam, seperti apa sih para pengelola pasar malam atau mereka teman-teman yang bekerja di Tongstan misalnya, tengah malam mereka sedang apa, atau membersihkan motornya, atau mungkin sedang mencuci baju. Suasana-suasana seperti itu bisa menjadi sebuah aspek cerita yang menarik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu mengenai kehidupan para pekerja di pasar malam misalnya. Ini misalnya. Nah, teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Berikutnya setelah efek kejut akan menampilkan namanya penasaran. Jadi dalam alur itu, kalau teman-teman baca referensi-referensi unsur pembangun cerita, dalam alur cerita salah satunya setelah dia membangun sebuah kejutan, maka ada namanya penasaran. Maka kita akan terus ingin beranjak pada frame-frame selanjutnya. Tapi ingat, dari seluruh frame yang teman-teman mediakan, dari seluruh frame yang kalian visualkan dari hasil narasi yang telah dibuat, harus ada namanya kesatuan. Tidak boleh frame ini tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul itu. Harus ada kesatuan. Cerita, keunggulan cerita adalah ada pada efek kesatuan. Kan nggak mungkin juga kalian bergosip dengan teman yang lain, kalian cerita dengan teman yang lain setelah pulang dari suatu tempat, tapi ceritanya lompat-lompat. Itu sangat nggak menarik. Berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah mengenai teknik pengambilan gambar. Ada kalanya ketika kalian ingin menampilkan tokoh dari raut wajahnya, mungkin dia punya kekhasan dari ketajaman matanya misalnya, atau misalnya dari kerut-kerut yang ada di wajahnya, maka kita memerlukan pengambilan dari jarak dekat misalnya, atau misalnya keterampilan dia dalam beraktivitas, kita juga perlu melihat, atau interaksi dengan orang lain. Jadi keputusan-keputusan untuk secara teknikal ini juga berhubungan dari bagaimana hasil observasi di lapangan. Jadi banyak ketika teman-teman misalnya di teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas akhir semester tema foto cerita, konteks foto cerita, ya mereka hanya sekedar memotret, selesai digabungkan jadi satu, otak-atik gato dikaitkan satu sama lain. Tapi ceritanya sangat lemah, hasil fotonya ya lemah. Tapi ada juga hasil fotonya memiliki daya pukau yang sangat kuat, tapi narasinya sangat lemah. Nah, ini kesannya kan nanti mungkin dia mendaya visualkan terlalu terlalu berlebihan, tidak berdasarkan pada fakta peristiwa yang terjadi. Apakah itu boleh? Ya dari segi fotografi itu sah-sah saja. Tapi ketika kita melihat dari konteks foto cerita, maka jalinan cerita ada yang hilang, maka ada hal-hal penting yang tidak masuk dalam cerita tapi muncul dalam fotografi, jadi muncul dalam karya fotonya. Nah, kurang lebih harus ada keterkaitan yang sangat kuat antara teks dan hasil foto. Jadi tidak hanya sekedar motret bagus terus baru kita bikin narasi. Bisa juga sebenarnya ketika tidak sempat membuat narasi, misalnya ketika teman-teman sedang perjalanan jauh keluar kota, membuat foto cekrek, baru setelahnya bikin narasi. Tapi kelemahannya adalah ketika kalian memotret terlebih dahulu, terus bikin narasi, terus baru kepikiran, oh ada bagian yang perlu ditambahkan dari aspek visualnya. Kita akan kembali lagi ke tempat untuk menambahkan misalnya. Ada bagian-bagian yang hilang, ada bagian-bagian yang sekiranya ingin ditambahkan. Contohnya misalnya ketika teman-teman, ini karena nggak ada contoh visualnya, kita membayangkan dulu ya. Nanti untuk contoh visualnya akan saya posting dalam video yang lebih panjang. Ini hanya sekedar pengantar. Misalnya gini, untuk petani nira, misalnya kita kehilangan momen ketika dia pagi hari ketika membersihkan bambu untuk menampung air nira. Tapi dalam cerita itu sebenarnya proporsi pembersihan bambu atau pas masang itu yang paling penting, tapi itu hilang ketika kita datang memotret pas ketinggalan momen. Nah, kita kan perlu datang lagi untuk memotret momen tersebut. Tapi beda ceritanya ketika teman-teman bikin narasi yang detail, hasil observasi, ketika datang maka kita bisa diskusi dengan si petaninya, kita bisa
menyesuaikan waktu memotretnya, misalnya jam pagi sebelum dia memanjat pohon kelapa, jam 5 pagi misalnya dia sedang bersih-bersih, kita udah bisa siap-siap. Ketika dia turun memasak, menyiapkan kayu bakar, kita udah tahu. Jadi gampangnya mirip-mirip dengan memotret foto pertunjukan. Kalau kita tidak datang di gladi bersih, terus tiba-tiba datang di pementasan di hari H, ya kita akan sedikit gelagapan untuk memotret habis ini apa dari sisi mana. Tapi ketika datang di gladi bersih kan jalan ceritanya berbeda, kesannya berbeda, terus keleluasaan teman-teman memotret juga berbeda. Jadi dalam foto cerita, observasi membuat cerita, unsur-unsur pembangun cerita itu penting diperhatikan. Jadi jangan lupakan disiplin ilmu yang lain, karena fotografi adalah disiplin yang fleksibel. Dalam foto cerita, fotografi bergandengan erat dengan disiplin ilmu sastra. Maka jangan malas untuk membaca cerita, jangan malas untuk membangun narasi yang kuat, dan jangan malas untuk baca buku, jangan malas untuk observasi. Kalau malas ya hasilnya cuma motret, cuma bagus-bagus saja, ini bagus, ini nggak bagus, tanpa menghasilkan amanat yang kuat. Ingat, dalam unsur pembangun cerita ada satu poin yang tidak bisa dilupakan, yaitu mengenai amanat. Tema, tokoh, alur, yang terakhir amanat dan sudut pandang itu perlu juga untuk disampaikan dalam foto cerita. Ingat, disiplin fotografi bergandengan erat dengan disiplin sastra ketika berbicara mengenai foto cerita. Untuk video lengkap nanti akan saya posting di unggahan setelahnya beserta beberapa contohnya. Oke ya, selamat siang.